Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sepeda motor milik seorang anggota Satpol PP raib saat parkir di parkiran berbayar di lapangan hoki Jalan Dr. Mustopo, Surabaya. Ironisnya saudara, pelaku dengan mudah lolos dari pengawasan penjaga parkir. Menjelok pandanganku. Sama jelok. Ya, cinta kokinya aku kari nyerok itu. Pencurian sepeda motor di Surabaya semakin meresahkan. Kali ini menimpa sepeda motor milik Yusril Rizky, seorang petugas Satpol PP Kota Surabaya. Motor korban raib saat diparkir di lokasi parkiran berbayar di lapangan hoki milik Pemkot Surabaya, Jalan Dr. Mustopo, Kecamatan Gubeng. Saat itu korban sedang bertugas di kampus UNER yang dekat dengan lokasi parkir tersebut. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku dengan ciri-ciri mengenakan kaos dan celana pendek dengan mudah lolos dari pengawasan penjaga parkir saat keluar parkiran. Korban baru tahu motornya raib setelah diberitahu temannya yang mau pinjam helm. Untuk di lapangan hoki itu sebenarnya parkiran resmi Pemkot. Jadi pintu utama sama pintu kedua itu dijaga isu dan keamanan diaspora di situ. Nah, waktu itu emang kita dari awal itu parkirnya itu di kecamatan. Waktu mendekati pemilu sama Pak Camat diarahkan parkir di luar karena kecamatan Gubeng itu steril. Terus kita koordinasi sama komandan di sini, komandan kita untuk masalah parkiran yang disarankan di lapangan hoki. Berjalan 1 minggu, teman-teman parkir di situ yang jaga di Gubeng. Kemarin tanggal 13 saya pagi ngajuju di parkir di situ sampai sore baru saya kehilangan motor tadi. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Gubeng, Surabaya dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, 3 anggota komplotan geng motor yang menyerang pengunjung warung trotoar jalur Pantura Kabupaten Tuban dibekuk polisi. Pelaku mengeroyok seorang pemuda lalu merampas barang berharganya. Ketiga tersangka ini adalah ZA, SDS, dan MD yang semuanya warga Tuban. Mereka ditangkap lantaran mengeroyok GD hingga babak belur. Tak hanya itu, pelaku juga merampas ponsel serta jaket korban. Berdasarkan pemeriksaan awal polisi, 3 orang komplotan geng motor yang dibekuk ini kerap berulah di sepanjang jalur nasional wilayah Kabupaten Tuban. Peristiwa pengeroyokan terjadi akhir Januari lalu. Bermula saat korban menongkrong di warung trotoar Pantura Tuban di RE Marta Dinata. Tiba-tiba datang komplotan geng motor dengan 30-an kendaraan. Tersangka berusaha merampas jaket korban, namun mendapat perlawanan. Ketiga tersangka kemudian menganiaya korban. Beruntung korban bisa kabur dan melompat ke arah pantai, lalu bersembunyi hingga pelaku dan komplotannya pergi. Tiba-tiba tersangka ini mengambil jaket salah satu korban, memaksa untuk ambil jaket. Kemudian jaket tersebut tidak diberikan, namun tersangka mengambil gelas dan memukulkan ke arah daripada korban, arah kepala daripada korban. Kemudian korban sempat juga lari lompat ke pantai. Kemudian dirasa aman, korban naik ke warung tersebut. Kemudian sembari ngambil kunci sepeda motor dan HP-nya juga sudah diambil sama tersangka. Selain ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti pecahan gelas yang digunakan untuk memukul kepala korban. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, calon legislatif yang diduga menarik kembali bantuan pavingisasi di sebuah dusun di Banyuwangi memberikan klarifikasi. Caleg incumbent yang masih menjabat anggota DPRD Banyuwangi itu membantah mengambil bantuan karena suaranya tak memenuhi target. Rati Nurhayati, caleg Partai Nasdem yang viral di media sosial karena diduga menarik bantuan pavingisasi, memberikan klarifikasi.
Caleg incumbent DPRD Banyuwangi itu membantah dirinya menarik bantuan batu beton jalan di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Rati mengatakan ada kesalahan komunikasi antar relawannya. Batu beton jalan itu kembali diangkut karena diduga akan diletakkan di titik jalan lain di desa tersebut. Ia membantah menarik bantuan karena suaranya jeblok. Malah justru sebaliknya, Desa Jambewangi merupakan lumbung perolehan suara untuknya. Terkait bantuan bata beton, Rati berjanji akan tetap direalisasikan di Jalan Dusun Panjen, baik dirinya terpilih kembali ataupun tidak. Rati juga meminta maaf kepada masyarakat atas berita salah yang beredar di media sosial. Ya, murni miskomunikasi antara relawan di lapangan. Dan kami atas nama pribadi, juga atas nama Partai Nasdem, mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian terkait komitmen kami di Desa Jambewangi bersama dengan warga desa, ini kami tetap akan laksanakan tanggung jawab, tetap akan laksanakan komitmen yang sudah kita bangun, dan kita akan segera laksanakan juga kegiatan pavingisasi tersebut. Sebelumnya sebuah video sejumlah orang mengambil tumpukan paving yang diduga bantuan caleg di Banyuwangi viral di media sosial. Narasi video menyebutkan paving itu diambil karena suara sang caleg di dusun tersebut tak sesuai harapan. Bahkan disebutkan batu paving itu akan dipasang jika caleg bersangkutan terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Harga beras di sejumlah wilayah di Jawa Timur meroket dan stoknya kosong. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.